mail utils betul sudah. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Batawana dengan NIM 241159599. Kali ini saya akan melakukan percobaan dengan sistem input output dari sistem operasi Linux Ubuntu. Jadi yang pertama kita lakukan percobaan pertama yaitu file descriptor. Kita akan mencoba untuk mengoutputkan input dari sistem. Kita bisa ketikkan ps. Ini inputan dari sistem yang berhasil kita outputkan. Terus yang kedua kita input dari keyboard. Jadi kita bisa gunakan command chat. Selanjutnya kita ketikkan contohnya halo apa kabar. Ini sebagai inputan dari kita. Nanti outputnya itu sama dengan apa yang kita input. Jadi ini inputan. Kita akan lihat outputnya. Nah, sama kayak apa yang kita input tadi. Oke. Kita bisa keluar dengan Ctrl D. Selanjutnya kita coba input dari keyboard, terus outputnya itu langsung ke alamat internet. Alamat internet yang kita pakai ini alamat email ya. Jadi contohnya ya kita pakai command mail, terus diikuti dengan alamat internetnya. Saya pakai contohnya epis.its.edu. Ini terserah teman-teman mau isi pakai apa, misalnya contoh surat yang dibuat. Bisa surat yang dibuat. Kayak gini aja, kita tinggal close pakai Ctrl D. Oke. Selanjutnya ini tadi kalau teman-teman mau pakai command mail untuk buat inputan dari keyboard ke outputan alamat internet pakai command mail, tapi teman-teman punya outputan itu error karena teman-teman belum download mail ya, command mailnya. Jadi kalau belum ada, teman-teman bisa download, ketikkan sudo apt install mailutils. Nah, enter. Karena saya udah download, jadi munculnya kayak gini. Tapi kalau teman-teman misalnya belum download, nanti yang muncul itu yang pertama teman-teman diminta masukin password, terus yang kedua itu kayak muncul tulisan gitu. Itu nanti teman-teman tekan tab aja, tekan tab sampai tulisan OK-nya itu ada pilihan, kayak ada pilihan di OK-nya, terus enter, terus nanti tab lagi sampai OK, terus enter. Gitu aja. Setelah itu teman-teman coba ulang pakai mail Arna ini kayak gini, nanti udah bisa nggak error lagi. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk input nama directory. Ini kayak kita buat nama directory baru gitu. Misalnya mkdir saya. Coba kita tunjukkan ya. Nah, ini sudah ada ya directory dengan nama saya. Tapi misalnya kalau teman-teman mau buat directory terus yang muncul error, misalnya mkdir mydir atau mkdir dir. Nah, kalau misalnya teman-teman pada saat pembuatan directory terus munculnya error kayak gini, alasannya kenapa bisa error? Karena setiap kita buat directory itu nama directory baru tidak boleh sama dengan nama directory yang sudah ada. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan directory mydir. Di sini kan udah ada. Terus teman-teman mau coba buat directory baru dengan namanya mydir lagi. Itu tidak bisa, nanti yang munculnya itu error.
karena filenya udah eksis. Nah, sama juga kayak yedir. Ini juga yedir punya udah ada. Nah, selanjutnya kita lakukan percobaan kedua. Percobaan kedua itu pembelokan atau redirection. Yang pertama kita buat pembelokan standar output. Kita pakai comment chart. Terus satu my file .txt saya .txt. Terus kita ketikkan yang ini komen ini kita pakai untuk kita masukkan inputan ke dalam directory yang kita buat. Jadi inputannya tuh bentuknya teks. Jadi teks yang kita simpan bisa kita ketikkan misalnya ini adalah teks yang saya simpan ke directory saya .txt. Terus kita close saja, Ctrl D. Nah, coba sekarang kita tunjukin ya. Ini saya txt kan udah ada. Kita mau lihat isi dari direktorinya, teks yang udah kita buat tadi. Kita bisa ketikkan more, terus saya .txt. Nah, jadi teks yang tadi udah kita ketikkan udah muncul ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pembelokan standar input. Yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Jadi inputan dari keyboard kita dibelokkan jadi inputan dari file. Jadi langsung kita buat aja ya. Pakai cat 0. Terus saya .txt terus cat saya .txt. Oke teman-teman, kita lanjut ke percobaan ketiga. Pembelokan standar error untuk disimpan di file. Misalnya mkdir. Ini kita masukin kita mau buat directory tapi nama direktorinya udah ada di sini. Misalnya kayak mydir gini. Kita buat directory baru namanya juga mydir. Mydir. Nah, ini error ya. Jadi coba selanjutnya kita ketikkan mkdir mydir 2 my error .txt. Terus cat my error .txt. Oke. Jadi alasan kita error tadi udah dibuat ke dalam bentuk file atau teks itu. Nah, ini udah ada my error txt. Kalau kita mau buka ya tinggal more my error txt. Kayak kita ubah masukin, kita inputkan errornya itu ke directory baru gitu. Kayak buat directory baru isinya itu inputan error yang tadi. Oke. Selanjutnya kita coba
notasi 2N1 pembelokan standar error 2 lebih dari adalah identik dengan file descriptor 1. Oke, saya juga kurang paham. Jadi kita lanjut aja. Kita langsung coba biar sama-sama tahu. SLLS file baru. Oke. Is cannot access file baru, not such file or directory. Ini file baru, ini nggak ada file atau directory yang namanya file baru. Jadi kalau kita ls file baru itu error karena nggak ada yang kebuka. Jadi kita coba lagi file baru 2 out.txt. Oke, selanjutnya chat out.txt ls file baru 2 out.txt 2 terus n mana ya, n n 1 terus chat out.txt chat out.txt. Oke, ini jadinya seperti ini. Jadi teman-teman, tadi kita kayaknya mirip sih, mirip percobaan yang di atas tadi, pembelokan standarnya. Cumanya sepahamnya saya mirip kayak kita masukin tulisan dari sistemnya itu kita ubah ke directory baru, jadi nanti isi direktorinya itu kayak tulisan errornya yang tadi itu. Oke, karena ini percobaan dan pemahaman saya sampai di situ, kita lanjut aja. Kita clear dulu. Selanjutnya kita coba notasi 1 dan 2. 1 kurang N2. Pembelokan standar output adalah sama dengan file descriptor 2, yaitu standar error. Kali ini kita pakai komen echo. Terus mencoba menulis file 1 baru. Oke. Terus chat file baru 2 baru 1 and 2. Ya. Oke. Terus chat baru. Kayaknya ini kita harus buat ini dulu ya, buat direktorinya dulu, mkdir file baru. Oke. Nah, setelah udah dibuat baru kita coba ini chat file baru 2 baru 1
dua. Chat baru. Kalau sepahamnya saya sih ini kayak kita cari apa ya, eh, keterangannya gitu, kayak kita masukin nama, terus kata kuncinya, terus kita cari nama direktori yang mirip dengan kata kuncinya, itu termasuk direktori atau bukan. Sepahamnya saya seperti itu. Oke, kita lanjutin. Eh, yang nomor 6, notasi append. Oke, saya juga belum paham, jadi kita sama-sama mencoba. Eko, kata pertama, surat, enter. Terus Eko, kata kedua, surat, enter. Terus Eko lagi, tinggal ubah aja. Ketiga, surat, enter. Terus cat surat. Nah, hmm, nah ini kayak fungsinya itu kayak kita gimana ya? Kita kayak inputin kata, terus kita buat apa? Kita buat kayak perbaris begitu. Oke. Terus yang ketujuh kita lanjut ke notasi here document. Itu digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dengan penutup harus diberikan pada awal baris. Oke, kita mulai. Chat. Plus. Oke. Halo. Apa kabar? Baik saja. Oke. Terus tanda seru. Jadi nanti munculnya tuh kayak gini. Jadi ini kayak jadi pembatasnya gitu. Pembatas input dari keyboardnya kita. Oke. Kita lanjut ke yang ke-8. Notasi slash. Notasi kayak gini. Itu representan input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi slash berarti menyelipkan input dari keyboard. Oke, kita langsung coba misalnya chat my file.txt. Jadi kita pakai yang udah kita buat tadi ya. Kita lihat dulu. Ini my file, oh ada my file.txt ada. Oke, chat my file.txt, terus minus, oh kita spasi surat.
Oh, oke. Jadi ini kayak kita kayak pengertiannya tadi menampilkan file satu kemudian menampilkan input dari keyboard dan file 2. Ini kita tampilin file satu, file txt, terus kita tampilin inputan dari keyboard yang tadi kita buat di atas. Ini kan masuknya tuh di surat tadi ya. Nah, jadi ini kayak fungsinya tuh kayak sesuai artinya tadi. Jadi kita tampilin file satu, terus tampilin inputan dari keyboardnya tadi. Ini kan tadi kita inputin ke surat. Jadi kita tampilin surat, isi inputannya dari surat gitu. Selanjutnya kita coba untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator ini ya. Operator kayak gitu. Oke, pertama echo hello. Kita bisa ketikkan echo hello. Terus oke, echo hello output. Ini harus kita spasi. Eh, terus chat output. Nah, sebenarnya sama aja sih. Ini kita nggak bikin file baru, tapi kayak apa ya? Kayak kita buat kayak variabel yang nyimpen inputan dari hello ini, inputan dari kita inputkan kan hello masuk ke output. Jadi kalau kita panggil output, nanti munculnya itu hello. Kayak simpan di variabel gitu. Tapi kita nggak buat directory atau file baru. Jadi bentuknya tuh bukan file atau directory baru. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan output ke file digunakan operator. Gitu ya. Kita clear dulu. Oke, kita coba echo by output output. Chat output. Nah, ini kayak kita menambahkan output ke file. Oh, minta maaf. Jadi tadi ternyata output ini dia merupakan file. Jadi tadi kan output isinya cuma hello. Jadi kita mau nambahin by. Kita pakai operator ini. Misalnya kita tambahin lagi. Kita bisa tambahin lagi nice. Oke. Chat output. Nah, udah ada nice kan? Jadi ini kayak kita tambahin inputan ke isi file yang sudah ada tadi. Oke, selanjutnya kita akan buat standar input membelokkan standar input digunakan operator. Ini udah sama sih kayak tadi. Sorry, saya salah. Kita
Minta maaf, saya salah. Maaf, maaf, maaf. Chat. Oke. Aduh, minta maaf, saya salah lagi. Nah, jadinya kayak gini, terus chat out. Saya coba lihat perubahannya. Itu menunjukkan standar input digunakan operator. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pembelokan standar input data, input dan standar output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Misalnya, chat output, oke, out, terus chat out, terus chat output, out, oh sorry, oh maaf ya, yang di atas saya salah, chat output, out, terus chat output, out, chat out. Hmm, Ctrl D. Coba kita lanjutin dengan chat output, output, terus chat out, chat out, out, terus Ctrl C, terus chat out. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga, kita clear dulu. Percobaan ketiga, pipa atau pipeline. Operator pipa atau slash kayak gini. Bukan slash sih. Kayak mana ya? Bukan. Sorry. Nah, kayak gini. Digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Misalnya, kita coba ya. Terus sort, terus sort, sort in R. Terus
U TMP terus short TMP terus RNTMP dan ls-1 slash ptc more. Kita kalau mau keluar kontrol D aja. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kontrol D ya kalau mau keluar. Terus ls min 1. Oh, sorry. Kayaknya yang di atas itu saya ada kesalahan. Harusnya ini bukan min 1 ya. Ini min L. L. Coba. Nah, munculnya tuh kayak gini harusnya. Kalau kita keluar kontrol D aja. Oh, minta maaf. Tadi keluar. Coba. Saya takut tadi kontrol D terus keluar, jadi kita coba pelan-pelan. Oh, enter. Oke, sudah selesai. Kita clear lagi ya. Clear lagi. Jangan clear deh. Oke. Kita coba lagi sort terus more. Oke. Nanti hasilnya sama kayak tadi. Ini kita boleh enter aja. Saya takut kepencet kontrol D banyak-banyak dan nanti keluar kayak tadi. Oke, kita clear lagi ya. Oke, udah sampai sini. Selanjutnya kita langsung ke percobaan 4. Filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Oke, kita coba W terus min H terus grab gr happy terus user nih masukin nama kita Mario. Tunggu, kayaknya ada kesalahan. Sorry ya. Oke teman-teman, ini kurang tahu kenapa error tadi, jadi kita lanjutin aja ke sini. Ini juga sama, jadi kita lanjutin aja lagi. Nah, yang ini jadi ini juga ini kita isiin badu sulfikil Yulisir Yudi Ade Yulisir Yudi Ade
terus kita kontrol D. Oke, selanjutnya kita panggil s2.txt, kita tampilin ya. Oh, belum ya, kita Budi, kita ketikin gamma aset nuklis, aset nuklis. Oke, kontrol D lagi, terus chat kelas 1.txt kelas 2.txt terus short sorry short. Wah, semuanya muncul ya. Terus kita coba kelas.txt, enter, terus chat kelas.txt short unique. Nah, jadi tadi file kelas 1 dan kelas 2 nya udah kita masukin ke file kelas, terus kita panggil bersamaan. Jadi kita nggak perlu panggil satu-satu lagi, kita cukup panggil langsung kelas aja, udah langsung kelihatan isi dalam filenya. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih, maaf jika ada kata dan perilaku saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Login dulu. Nanti sebentar dulu, 5 menit.